Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi, NPM 18754022, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu selanjutnya yang saya hormati Bu Fadila Margasati, SSI, MSI. Beliau selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Dr. Fitriani SP, MEP selaku pembimbing dua saya. Dan saya hormati Marlinda Apriani SP, MEP, beliau selaku penguji saya. Lalu selanjutnya berikut adalah outline. Yang pertama yakni pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Latar belakang. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman penting yang ada di Indonesia. Jagung sendiri merupakan bahan pangan pokok yang mempunyai banyak manfaat. Tanaman jagung banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Di daerah Indonesia, penghasil jagung tertinggi berada di Jawa Timur, dengan luas panen 11,9 juta hektar, serta menghasilkan 5,30 juta ton jagung. Di Provinsi Lampung menghasilkan produksi jagung pada tahun 2019 sebanyak 2.374.384 juta ton. Lampung Tengah memiliki potensi dalam produksi jagung. Tercatat produktivitas jagung Lampung Tengah baru mencapai 4,16 ton per hektar, yakni lebih rendah daripada produktivitas di Provinsi Lampung sebesar 4,92 ton per hektar. Pada hasil produksi Kecamatan Gunung Sugi, dia sudah mencapai produksi yang cukup besar. Untuk itu perlu mengetahui penyebab peningkatan atau penurunan produksi jagung, yang diantaranya yaitu luas lahan, benih, pupuk kandang, pupuk urea, dan pupuk NPK, serta pestisida dan tenaga kerja. Dengan melakukan analisis pendapatan usaha tani jagung dapat mengetahui besarnya penetapan usaha tani jagung pada saat produksi, baik mengalami penurunan ataupun peningkatan, serta faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh dalam produksi jagung. Tujuan penelitian. Yang pertama, yakni menganalisis besarnya biaya dan pendapatan pada usaha tani jagung di Kecamatan Gunung Sugi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada produksi jagung di Kecamatan Gunung Sugi. Dan yang terakhir adalah menganalisis ekonomi skala usaha jagung di Kecamatan Gunung Sugi. Kerangka pemikiran. Pada faktor-faktor produksi atau input terdapat yang pertama luas lahan, kedua benih, ketiga pupuk NPK, keempat pupuk kandang, yang kelima pestisida, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Dalam produksi jagung akan melahirkan output dan mengetahui harga input serta harga output atau total cost dan total revenue, TR dan TC. Dengan begitu akan mengetahui pendapatan usaha tani dan skala usaha dan dapat menentukan skala usaha tani jagung. Kontribusi penelitian. Yang pertama adalah mampu memberikan informasi bagi petani jagung terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada produksi jagung dan dapat diterapkan di masyarakat. Yang kedua, sebagai bekal pembelajaran bagi penelitian dan menambah pengetahuan faktor-faktor yang berpengaruh pada produksi jagung. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah menjelaskan biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha tani untuk memperoleh faktor-faktor produksi, serta bahan-bahan mentah yang digunakan dalam menciptakan barang oleh perusahaan tersebut.
Biaya produksi atau total cost terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak tunai. Biaya tunai atau explicit cost, biaya tidak tunai atau implicit cost, serta biaya total produksi atau yang lebih dikenal dengan total cost. Lalu yang selanjutnya adalah penerimaan dan keuntungan. Penerimaan usaha merupakan seluruh pendapatan yang diterima atas usaha atau perusahaan atas penjualan hasil produksinya yang diperoleh dari kegiatan usaha melalui perhitungan besarnya jumlah output yang dihasilkan dikali dengan harga output, atau dengan dirumuskan TR sama dengan P kali Q. Lalu yang selanjutnya adalah teori produksi. Produksi berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya dipergunakan untuk menghasilkan produk. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi disebut output. Atau menurut Georgeson, dan produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dalam kaitannya dengan pertanian, produksi merupakan esensi dari suatu perekonomian. Berproduksi diperlukan sejumlah input, di mana umumnya input yang diperlukan pada sektor pertanian adalah adanya kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Dalam kali ini, pada usaha tani jagung, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah yang pertama, yakni luas lahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal usaha, metode pelaksanaan. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan dilakukan secara sengaja atau purposive. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama yaitu pengumpulan data primer, diperoleh dengan wawancara responden dengan menggunakan daftar kuesioner, dan pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur dan instansi terkait. Populasi dan sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 10%. Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yaitu sebagai berikut. N sama dengan N1 plus N kali E kuadrat, dan keterangan N kecil atau ukuran atau jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E sama dengan error atau persentase tingkat kesalahan yang dapat tolerir. Dari data berikut dihasilkan sebesar 33,7 atau dibulatkan menjadi 34 orang atau petani yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Pendugaan model. Analisis data untuk menjawab tujuan yaitu analisis fungsi produksi untuk usaha tani jagung menggunakan regresi linier berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhi produksi adalah diantaranya yang pertama luas lahan, benih, pupuk NPK, pupuk kandang, pestisida, serta tenaga kerja. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.